Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Nur Badri selaku host di KPU Tebo TV. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berbincang-bincang malam bersama salah satu komisioner KPU Kabupaten Tebo yang pada kesempatan ini yang bisa hadir kebetulan dengan beliau Bapak Rinaldi Zainun SAG MA. Dan pada kesempatan ini pula beliau sebagai ketua divisi bidang program dan data dan informasi. Baiklah, mungkin saya mohon izin kepada Pak Rinaldi, Divisi Data, barangkali mengganggu waktu Bapak, dan kami juga mohon maaf kalau dalam kesibukan yang luar biasa ini Bapak masih menyempatkan waktu. Bisa kita lihat mungkin kalau kita shoot, beliau ini mulai agak lelah. Iya Pak ya? Iya, betul. Mungkin sedikit bisa meminta pendapat Pak Rinaldi terkait dengan persiapan kita untuk melakukan coklit yang dilakukan oleh PPDB dari tanggal 15 sampai tanggal 15 Juli sampai tanggal 13 Agustus ini. Silakan Pak. Berkenan dengan persiapan kita, terutama KPU Kabupaten Tebo dalam menghadapi coklit, artinya pencocokan dan penelitian data. Barangkali kita sudah 90%, saya kira kita sudah mencapai titik 90%, karena hampir di seluruh tingkat PPK, PPS, dan PPDB semuanya sudah melaksanakan bintek tentang teknis bagaimana yang akan kita lakukan di tanggal 15 sampai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus tersebut. Kita dalam melaksanakan e-coklit tersebut. Artinya di tingkat PPK kita sudah membintek secara gamblang, secara utuh apa yang ada, kita buka semuanya, dan kita telah membintek sesuai dengan kapasitas binteknya, bimbingan teknis, bukan rakor, bukan raker yang kita lakukan, tapi memang bintek kita kupas habis buku tentang berkenaan dengan PPDB, pemutahiran petugas pemutahiran data pemilih, itu buku PPDB tersebut sudah kita kupas habis, dengan harapan nanti ya 100% akan terlaksana lah. Mudah-mudahan insya Allah kita akan 90%, karena ada beberapa daerah lagi yang akan dilaksanakan besok pagi untuk bintek tersebut. Dan insya Allah barangkali persiapan kita kemungkinan pada 100%. Barangkali ini bisa menjadi titik awal bagi kita, khususnya Kabupaten Tebo. Kita ingin data itu sevalid, seaktual mungkin, agar tidak terjadi nanti di tengah masyarakat itu ada miskomunikasi terhadap data ini, terhadap dianggap KPU akan menjadikan data yang fiktif, data ini, data itu, nah tudingan itu mudah-mudahan dengan coklit nanti ini bisa terjawab semuanya. Barangkali itu. Barangkali mungkin dalam waktu dekat ini mungkin ada kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan Pak. Setelah kita melaksanakan bintek, nah kemudian kita barangkali besok tanggal 14 kita akan mengadakan apel bersama di 3 satuan sambil melantik PPDB tersebut, kan PPDB di bintek dulu belum dilantik. Nah besok sambil pelantikan mungkin ada wejangan-wejangan lagi yang akan dilakukan, apa yang akan dilakukan lagi pada saat pemotoran data itu. Nah ini tentunya kita berlapis dengan harapan besok kita setelah paginya barangkali ada pelantikan PPDB serentak di PPS masing-masing. Kemudian di siangnya setelah pelantikan mereka PPDB, kita gerakkan seluruh PPDB untuk terjun ke PPS masing-masing untuk berhadapan langsung, berkenal dengan kepala desa, berkenal dengan ketua RT setempat, agar mereka lebih memahami kondisi RT setempat dan memperkenalkan diri dengan Pak RT-nya. Karena karena lebih kenal, maka kenal dengan istilah tak kenal maka tak sayang maka tak benci. Nah artinya setelah mereka berkenal pada hari itu, nah harapan kita tidak ada canggung lagi PPDB kita untuk bertanya, untuk datang ke setiap warga-warga tersebut.
Kemudian di tanggal 15, nah ini kita akan mengadakan gerakan e-klik. Yang mana e-klik ini kita lakukan seperti itu juga, apel bersama juga, acara kumpul di titik masing-masing nanti di tingkat PPK KPU di KPU-nya, PPK di PPS sampai TPS sampai PDP di PPS-nya. Kemudian kita akan mengadakan gerakan e-klik serentak, seluruh kita sudah dikomandoi oleh KPU pusat. Kita mengadakan e-klik, ada aplikasi namanya e-klik. Kita serentak mencuklik nama kita, nama siapapun yang ada pada hari itu, yang ada di DPT kita klik semuanya, dan nanti kita palingkan. Nah kalau betul, mudah-mudahan ini namanya e-klik serentak seluruh Indonesia. Kemudian di tanggal 18 nanti kita akan melakukan gerakan coklik serentak lagi secara nasional. Nah yang tanggal 15 e-klik, tanggal 18-nya coklik bersama. Nah namun pada hari itu di tanggal 15 sudah bisa melakukan coklik e-klik tadi, setelah mengadakan e-klik dia boleh melakukan coklik, tetapi gerakan serentak coklik itu akan dilakukan pada tanggal 18 se-Indonesia juga. Kita mengadakan apel bersama, mengajak masyarakat stakeholder yang ada, sekaligus kita mengatakan ini loh KPU. Nah apalagi yang dipersalahkan, nah kemudian kita akan meningkat, mudah-mudahan nanti data kita valid, data kita aktual, nah semua bisa berjalan dengan baik dan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dengan KPU itu sangat luar biasa. Harapan kita sangat luar biasa nanti. Kan kita mungkin barangkali kita punya jajaran di lapangan yang kita sebut dengan PPDP tadi Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, mungkin tugas-tugas PPDP. Dalam hal berkenaan dengan PPDP itu adalah petugas pemutahiran data pemilih. Nah artinya data sekarang ini sudah ada data AKWK, daftar pemilih. Nah dari daftar pemilih ini diaktualkan, divalidasikan oleh petugas pemutahiran data. Petugas pemutahiran data akan datang ke rumah-rumah setiap orang dengan sistem protokol COVID. Akan memakai sistem protokol COVID karena kita pemilu ini di tengah pandemi, maka kita akan membekali PPDP kita dengan hand sanitizer, kemudian masker, kemudian ada helm wajah, kemudian ada dibekali dengan sarung tangan. Dan ini wajib kita tekankan kepada PPDP, kemanapun mereka beraktivitas atas nama PPDP, mereka wajib melaksanakan itu. Kemudian PPDP kita ini semua sudah rapid test, dan semuanya insya Allah setiap PPDP kita adalah reaktif, non reaktif, semuanya non reaktif. Kalau ada yang reaktif langsung kita tukar. Nah ini akan kita lakukan. Tugas PPDP itu adalah memastikan setiap pemilih untuk wajib kita masukkan mereka sebagai pemilih dengan ketentuan pertama, mereka yang telah berusia 17 tahun ataupun belum berusia 17 tahun tapi pernah nikah atau sudah menikah. Nah ini tentu dibuktikan oleh data-data nanti apabila kakak, surat atau apa lain semuanya. Kemudian selanjutnya PPDP juga akan mendata masyarakat yang ubah status. Ubah status artinya tadinya mereka ada TNI Polri karena termasuk masa purna bakti pensiun. Nah mereka akan dimasukkan ke AKWK dengan melihat nanti ada bukti-buktinya, bukti bahwasanya itu sudah pensiun. Kemudian kita akan meneliti lagi di situ ada warga yang sudah 17 tahun tetapi hak pilih mereka dicabut. Nah ini akan kita keluarkan dari DPT, dan itu harus kita pastikan. Kemudian di dalam petugas PPDP tersebut nanti itu ada POM AKWK. POM AKWK ini akan sangat jelas nanti di situ ada yang di MS dan TMS. Yang MS memenuhi syarat dicontreng, kemudian yang TMS tidak memenuhi syarat ini ada kode-kodean tertentu. Artinya seperti nanti tidak valid datanya atau warga tidak warga setempat nanti akan dicoret, bukan warga setempat dicoret, kemudian tidak memenuhi syarat tadi, meninggal, ganda, semuanya akan kita coret di dalam POM AKWK tersebut. Kemudian ada lagi pemilih yang belum tercatat di dalam AKWK. Nah kita pastikan nanti akan masuk di dalam POM pemilih baru. Nah dengan harapan demikian nanti PWK itulah yang dilakukan oleh PPDP, memastikan, tugas kita adalah memastikan setiap warga negara tadi yang sudah mempunyai hak milih, kita usahakan untuk wajib memilih. Dengan ketentuan sudah mempunyai KTP elektronik. Demikian. Kan PPDP ini dalam bekerja tentunya kan ada barangkali ada evaluasi Pak. Kira-kira ini evaluasinya berapa kali? Apa mungkin PPDP ini bikin laporan atau apa gitu?
Dalam hal PPDP bekerja, di dalam ketentuan di dalam buku panduan PPDP harus minimal melapor 1 kali dalam masa tugas mereka selama 30 hari. Tetapi dalam hal ini, kita, KPU, dalam hal ini Divisi Data, telah membagi roadmap kerja mereka. Artinya, bukan hanya melapor 1 kali, tetapi mereka kita wajibkan melapor per 3 hari sekali. Hari keempat, kita minta laporan dari masyarakat setiap terus sampai ke masa berakhir. Kemudian terakhirnya kita berharapan kepada PPDP karena masa kerja 30 hari di tanggal 6 Agustus, dari tanggal 15 sampai tanggal 6 Agustus kita harap PPDP sudah selesai bekerja dan PPS sudah mulai menginput di tanggal 7 itu dengan tenang dan santai. Nah ini harapan kita. Kemudian mereka harus melapor tiap hari, tiap 3 hari sekali harus melapor, dan kita akan barangkali akan melaksanakan daring. Dan terus terang kita dari KPU akan setiap hari akan mengecek perkembangan sampai tanggal 6 tersebut. Sehingga di tanggal 7 nanti PPS itu akan menginput data dengan santai dan tenang. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan nanti tinggal verifikasi daripada nanti mengikut di dalam buku melapor 1 kali. Nah kalau mereka melapor 1 kali ini akan menyulitkan kita. Pas hari akhir mereka lapor, kalau ada masalah dipanggil, nah mereka senang menjawab bahwa kami sudah habis masa tugas. Nah kita tidak ingin di hari itu tadi, maka kita buatlah plan-plan per 4 hari mereka harus melapor. Dan tiap hari kita pastikan kita harus mengadakan melihat persuasi perkembangan dari PPK, PS sampailah ke PPDP sejauh mana perkembangan itu. Dan harapan kita di 20 hari kerja itu 500 pemilih per TPS itu sudah clear diverifikasi atau dicoklitkan. Kita ada monitoring, Pak? Oh jelas di KPU, maka itu kita rencana kita itu setiap kalau ada masalah, pertama di jadwal monitoring nanti kita akan buat per Korwil akan monitor masing-masing. Kemudian tim data nanti itu akan melihat di mana yang krusial terjadi masalah. Kita akan turun ke situ dan kita akan memberi pengertian. Nah, di mana titik masalah-masalah tersebut. Itu akan kita lakukan nanti, dan terus tanpa turun ke lapangan juga kita akan monitor dari kantor dan kita akan melakukan daring. Karena barangkali kalau daring ini setiap 4 kali tiap melapor kita akan melakukan daring untuk memantau sejauh hari perkembangan dan permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi di bawah. Kalau kita demikian permasalahan mereka kita ketahui, kendala-kendala mereka ketahui, dan insya Allah ini data kita bisa valid. Ya. Demikian tadi barangkali bincang malam kita pada malam hari ini. Mungkin nanti kita ada waktu lagi, Bapak Rinaldi. Siap. Ya, karena kita coba. Kita sambil sosialisasi nih Pak, mungkin barangkali kita sambil sosialisasi bagaimana supaya masyarakat tahu apa tugas-tugas yang kita lakukan selama ini Pak. Dan untuk tambahan sedikit, ya. Di luar itu tadi, kita juga telah bukan instruksi, tapi kita telah memberi warning kepada PPK sampai PPS untuk membuat sejenis itu kreasi mereka masing-masing berhubungan dengan kepala daerah, terutama di tingkat camat, desa, untuk membuat sejenis baleho di tingkat sesuai dengan tingkatan PPK PPS. Ini untuk mensosialisasikan gerakan-gerakan coklit ini. Dan alhamdulillah nampaknya di setiap kecamatan sudah mulai bermunculan baleho-baleho hasil karya mereka sendiri. Demikian. Ya demikian tadi bincang-bincang malam kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Rinaldi selaku Divisi Data KPU Kabupaten Tebo tadi kita bisa memahami, bisa mencerna, dan bisa kita laksanakan, dan mungkin barangkali masyarakat bisa mendukung dengan segala upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tebo. Demikian bincang malam kita pada malam hari ini. Salam integritas, pemilihan berkualitas. KPU Tebo TV Jaya.